Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan tentang ketentuan perjanjian pajak. Kelompok ini beranggotakan Brigita Pradega Kristi, Sandriana Nur Utomo, Sarvina Elsa, Muhammad Raihan, Putri Alivia, dan Muhammad Muhib. Next. Baik, yang pertama adalah pemilik manfaat atau beneficial owner. Istilah beneficial owner berasal dari istilah dalam common law. Dalam common law terdapat dua bentuk kepemilikan atas properti, yaitu legal dan beneficial. Kepemilikan secara legal yaitu ketika kepemilikan tersebut dapat dipindahkan, dicatat, didaftarkan atas nama pihak tertentu. Sedangkan secara beneficial lebih menggambarkan jenis kepemilikan dari suatu pihak yang berhak atas penggunaan dan manfaat dari properti meskipun pihak tersebut tidak memiliki kepemilikan secara legal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa beneficial owner adalah pihak yang memiliki hak untuk menikmati sesuatu kekayaan dan hasil yang timbul dari kekayaan itu dapat dengan bebas menggunakan kekayaan yang dikuasainya, memiliki kontrol dan menanggung resiko atas kekayaan yang dikuasai tanpa perlu adanya pengakuan secara legal. Peraturan perpajakan Indonesia yang pertama kali menggunakan konsep beneficial owner adalah Surat Edaran 04 garis miring PJ 34 garis miring 2005 tentang petunjuk penetapan kriteria beneficial owner sebagaimana tercantum dalam persetujuan penghindaran pajak berganda Indonesia dengan negara lainnya. Surat edaran ini juga telah dicabut dan digantikan dengan Per garis garis 61 garis miring PJ titik 2009 yang juga telah diperbarui dengan Per 24 garing PJ garing 2010 tentang tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. Selanjutnya, surat keterangan domisili. Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 08 garis miring PJ garis miring 2017, SKD bagi subjek pajak dalam negeri Indonesia adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Dirjen Pajak bagi wajib pajak dalam negeri yang isinya menerangkan bahwa wajib pajak dimaksud adalah subjek pajak dalam negeri Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Surat keterangan domisili berfungsi sebagai identitas kependudukan yang menginformasikan di negara mana wajib pajak terdaftar atau tercatat sebagai penduduk menurut administrasi perpajakan. SKD diterbitkan untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi wajib pajak dalam negeri Indonesia untuk memperoleh manfaat P3B di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B. Maka manfaat dari persetujuan dimaksud hanya berlaku bagi orang pribadi atau badan yang merupakan subjek pajak dalam negeri Indonesia yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili. Wajib pajak dapat mengajukan SKD ke kantor pajak terdaftar jika memenuhi syarat, yaitu berstatus wajib pajak dalam negeri menurut UU PPH dan memiliki NPWP. SKD untuk subjek pajak dalam negeri diterbitkan untuk 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak tertentu. Misal tahun pajak 2017 dengan menyebutkan lawan transaksi di negara mitra. Tetapi untuk wajib pajak tertentu, SKD berlaku selama 36 bulan sejak diterbitkan dan tidak perlu disebutkan lawan transaksi. Wajib pajak tertentu yang dimaksud yaitu ada perbankan, dana pensiun, pasar modal, jasa keuangan lainnya, perasuransian, terdaftar di Bursa Efek, dan pembiayaan. Next. Baik, selanjutnya ada syarat permohonan SKD. Jadi pertama itu pertama diajukan untuk satu negara mitra atau yudistrik mitra dan 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Lalu yang kedua diisi dengan benar, lengkap, jelas dalam bahasa Indonesia. Dan yang ketiga ditandatangani oleh wajib pajak atau wakil wajib pajak atau kuasa wajib pajak. Selain itu terdapat pula ketentuan administrasi seperti informasi apa saja yang tercantum dan lampiran-lampiran dokumen yang dipersyaratkan dalam Per 08 garis miring PJ garis miring. Kemudian yang selanjutnya adalah pasal pembatasan manfaat atau limitation of benefit. Pencegahan
Unacceptable tax avoidance melalui penyalahgunaan P3B dilakukan melalui identifikasi beneficial owner. Identifikasi beneficial owner bukanlah sesuatu yang mudah dan sering menimbulkan perbedaan pendapat. Oleh karena itu, digunakan pendekatan limitation of benefit atau LOB. LOB semakin banyak digunakan dalam tax treaty karena dianggap dapat membantu menentukan beneficial owner. Penyebab utama terjadinya treaty shopping adalah tidak adanya definisi yang jelas tentang beneficial owner atau LOB yang menjelaskan apa yang berhak mendapatkan tax treaty benefit. Menurut Setiawan 2007. Nah, di Indonesia sendiri, limitation on benefit terdapat pada Peraturan Ditjen Pajak Nomor per 10/PJ 2017 tentang tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. Next. Selanjutnya ada treaty shopping. Tadi sebelumnya disebutkan treaty shopping. Treaty shopping itu adalah suatu skema untuk mendapatkan fasilitas penurunan tarif pemotongan pajak yang disediakan oleh suatu perjanjian penghindaran pajak berganda oleh subjek pajak yang tidak berhak untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Nah, bisa dikatakan bahwa treaty shopping ini merupakan penggunaan P3B oleh wajib pajak yang bukan WPDN dari negara mitra perjanjian melalui perusahaan cangkang di salah satu negara mitra perjanjian untuk mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh P3B ini tadi. Jadi di sini ada contohnya, ada negara A yang bermitra P3B dengan negara B. Lalu ada perusahaan X di luar negara A dan B, misalnya di negara C, yang kemudian PT X ini mendirikan perusahaan cangkang di negara B. Ya, anggap aja ini PT Y. Jadi PT Y itu berada di negara B, namun PT Y ini bukan merupakan WPDN di negara B ini, tapi dia memanfaatkan fasilitas P3B ya antara di negara A dan negara B ini. Nah, di sini kasusnya itu PTY melakukan treaty shopping atau mendapatkan fasilitas yang seharusnya dia tidak dapatkan. Next. Selanjutnya ada pasal pembatasan manfaat atau limitation on benefit. Jadi dengan tujuan untuk mencegah penyalahgunaan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B itu oleh subjek pajak yang tidak berwenang dan dalam rangka untuk kepastian hukum bagi subjek pajak, sehubungan dengan ketentuan LOB ini di Indonesia perjanjian penghindaran pajak bergandanya saat ini punya pasal LOB dengan Amerika Serikat. Selain itu, pada negara lain, pasal tentang limitation on benefit ini telah diberlakukan dalam tax treaty antara India dengan Amerika. Mahkamah Agung di India dalam putusannya menyatakan bahwa jika otoritas pajak India ingin menyatakan bahwa negara pihak ketiga atau non-resident country ini tidak berhak untuk mendapatkan fasilitas yang disediakan dalam P3B, maka negara harus mengadopsi ketentuan limitation of benefit seperti yang terdapat dalam tax treaty antara India dengan Amerika Serikat. Untuk dapat memasukkan atau renegosiasi pasal tersebut dalam P3B yang masih berlaku saat ini adalah sesuatu yang cukup sulit. Pasalnya masa berlaku perjanjian penghindaran pajak berganda dengan satu negara sampai renegosiasi rata-rata membutuhkan waktu selama 14 tahun. Next. Bisa di next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.